Kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas waspada pencabulan anak di bawah umur. Ibu, sebelum jeda kita membahas mengenai trauma ya. Aku mau nanya ke Ibu, cara mengatasi trauma anak Ibu gimana? Tadi sebelum jeda dikatakan anak Ibu mempunyai mimpi buruk ya. Iya. Jadi Ibu sendiri sebagai orang tua mengurangi dan memahami trauma itu bagaimana ya? Saya ngasih tahu, ya udah Kak, jangan terlalu di ini. Udah tidur lagi ya, dia memang nggak bisa tidur, melek aja. Iya. Ya udah sini saya peluk, saya usap-usap gitu, dia tidur. Oke. Tapi itu dengan cara itu bisa ya, jadi oke. Sekarang situasinya gimana Bu dengan anak Ibu? Kalau siang apa-apa gitu nangis, dia apa-apa nangis, Umi nggak sayang sama aku, katanya gitu. Iya, tapi ke sekolah gitu seperti biasa ya? Ke sekolah juga dia belum mau sekolah, udah mau 3 minggu. Oke. Udah nggak mau sekolah. Dan dia masih mengalami mimpi buruk itu? Iya, kalau malam dia kebangun. Oke. Ibu, aku mau nanya sekarang cara mengatasi trauma ini. Ya setelah sebelum jeda Ibu sudah mengatakan ya healing ya. Tapi apalagi cara untuk orang tua sebagai orang tua? Iya, proses trauma healing itu butuh waktu panjang ya. Pada saat seorang anak berani untuk menceritakan kejadian yang menimpa mereka atau anak tersebut, itu sebenarnya merupakan obat yang paling mujarab. Tapi sesudah itu, sesudah mereka cerita, kita punya masalah besar lainnya. Bagaimana untuk menghilangkan mimpi buruk tersebut. Bagaimana si anak jangan sampai kemudian ada perasaan tidak disayang. Ya, seperti ungkapan seperti tadi ya, ibu nggak sayang aku, itu kan bagian dari rasa ketidakpercayaan bahwa kok seolah-olah nggak ada yang lindungi aku kan gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini tentu saja menjadi proses panjang karena saya katakan di awal bahwa ada 2 hal yang dihadapi secara anak yang paling besar, dihadapi anak paling besar. Yang pertama perlakuan kejam itu sendiri, yang kedua adalah ancaman kan gitu. Pada saat ancaman saya belum membayangkan seperti apa ancaman itu sehingga membuat mereka ketakutan luar biasa sampai kemudian ya harusnya tadi mereka diberikan duit kan, diimingi uang kan, kemudian justru sekarang disuruh ngambil uang uminya kan begitu ya Mi. Nah ini kan tentu ada proses selain ancaman, anak itu kemudian disetir sedemikian rupa dalam rasa takut tersebut ya untuk tadi dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Nah ini tentu luar biasa. Maka kemudian tahapan untuk trauma healing, saya yakin Umi belum paham seperti itu, makanya nanti kalau ketemu dengan petugas P2T P2A minta secara seksama karena tahapannya berbeda. Setiap anak beda traumanya. Ada anak yang kelihatan biasa-biasa saja tapi ternyata mereka menyimpan sakit yang dalam begitu ya. Maka kita harus ada sesi-sesi tertentu untuk memastikan sampai sejauh mana trauma mereka. Dan ini biasanya butuh waktu Umi. Jadi memang harus rajin untuk konsultasi. Nanti biasanya psikolognya akan memberikan tes-tes tersendiri loh ya. Tapi kalau untuk usia-usia 3 SD begitu biasanya tidak sampai terlalu dalam. Tapi setidaknya akan diberikan perkataan apa yang bisa kita berikan ke anak, apa yang kemudian nggak boleh dibicarakan lagi sesudah kejadian ini. Makanya kemudian dalam proses penanganan terhadap korban pencabulan terhadap anak, itu BAP pun harus hati-hati karena bisa menimbulkan trauma baru gitu ya. Bu. Sekarang bicara soal hukum ya. Menurut Bu Elvina, hukuman apa yang pantas ini bagi pelaku pencabulan dan pemerkosaan? Memang harusnya seberat-berat, tapi bagaimana, dan juga pesan untuk anak-anak lainnya untuk lebih waspada, jadi kasus ini ya tidak terjadi lagi. Ya, artinya begini, pada saat kemudian bicara hukum, kita sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, berapa hukumannya, minimal 5 tahun, bisa maksimal 15 tahun kan gitu ya. Bahkan untuk kasus-kasus pencabulan yang korbannya banyak ya, dan kemudian yang menimbulkan trauma mendalam, yang kemudian luka berat yang luar biasa, bahkan menyebabkan misalnya gangguan mental, itu bisa diperberat dengan hukuman kalau kasus pemerkosaan ya, kalau kasus pemerkosaan.
Nah, itu bisa sampai kebiri dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini kan unsurnya belum tahu sampai sejauh mana. Apakah ini pencabulan ataupun pemerkosaan? Itu yang harus dilakukan oleh para penyidik. Kalau memang sudah memenuhi unsur, maka ada pasal-pasal yang terkait seperti itu, termasuk pasal pemberatan tadi. Iya. Karena korbannya banyak kan gitu ya. Nah, itu yang dalam segi aspek hukum. Aspek bagaimana mencegahnya dari segi korbannya. Iya. Karena kita tahu korbannya masih sangat kecil kan gitu ya. Akan sangat aneh dan sangat sulit kemudian kita katakan kamu harus begini enggak. Karena mereka kan objek perlindungan. Iya. Jadi orang dewasa yang di sekitarnya yang harus melindungi mereka. Kalau mereka paling bentar kita bisa ngomong ya hati-hati kalau ada orang yang begini kan gitu ya. Tapi mereka tetap dalam kapasitas yang tidak bisa melindungi diri sendiri. Iya. Maka kemudian haruslah dibentuk sistem perlindungan anak itu yang berbasis masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut bantu semua dalam upaya perlindungan anak, bukan hanya orang tuanya. Karena kita nggak bisa berharap banyak dari seorang anak SD untuk melindungi diri sendiri dari misalnya predator atau para pelaku kejahatan seksual tersebut. Oke. Dan Ibu mungkin ada pesan untuk anak-anak lainnya untuk lebih waspada? Iya, untuk lebih waspada kalau memang ada yang mencurigakan, kalau pegang-pegang harus langsung bilang ke orang tua atau tante omnya. Iya, jadi langsung ya menceritakan, jangan didiamkan. Jangan, walaupun diancam harus bilang gitu, Harus jangan berani, takut ya. gitu. Oke, terima kasih Ibu-Ibu atas perbincangan hari ini, dan pemirsa, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan setelah jeda yang satu ini. Tetaplah di Newsroom.